Halo teman-teman, balik lagi di video gue. Kali ini teman-teman pasti banyak menghabiskan kegiatan, baik itu bekerja atau belajar di rumah ya teman-teman, ataupun untuk menikmati berbagai macam hiburan. Nah, di video kali ini gue mau merekomendasikan salah satu headphone over ear buatan dari Sony yang udah gue pakai hampir setahun ini gitu. Jadi produk ini udah diluncurin tahun sekitar bulan Juli 2019. Sekarang udah mau setahun. Tapi menurut gue headphone ini masih layak buat teman-teman beli. Gitu. Nah, headphone-nya adalah Sony WH-XB900N. Memang namanya agak rumit ya ciri khas Sony. Nah, kita mulai dari luar dulu. Dia desainnya mirip dengan bahasa desain headphone flagship Sony yang lain seperti WH-1000 XM3 atau XM4. Ya modelnya udah modern. Ini ear cup-nya juga empuk. Lalu ini juga padding di atasnya juga empuk, jadi nggak terlalu pegel kalau misalnya teman-teman pakai. Untuk charging dia ada menggunakan USB-C. Lalu ada port 3,5 mm jika teman-teman ingin tetap menggunakan kabel. Lalu ada tombol power dan tombol custom gitu. Jadi ini bisa dilipat seperti ini teman-teman ya. Sony menyediakan pouch-nya. Sayangnya dia nggak hardcase seperti seri flagship, tapi pouch-nya kualitasnya sendiri cukup baik gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen menyimpan tinggal dimasukkan saja. Oke, simple. Ya. Jadi kenapa gue merekomendasikan headphone ini? Karena gue suka headphone itu modelnya over ear gitu. Jadi pada saat digunakan, seperti ini, kupingnya, daun telinga kita ini tidak terjepit dengan ear cup-nya. Jadi semuanya masuk gitu teman-teman. Nah, kayak gini. Jadi ini mengurangi rasa pegal di kuping kita. Kalau misalnya kita pakai headphone on ear yang menjepit di kuping daun telinga ini, sepertinya agak pegel kalau kita pakai kelamaan teman-teman. Lalu headphone ini sudah menggunakan teknologi noise cancelling gitu. Jadi saat teman-teman berada di keramaian, ingin mendengarkan musik sendirian atau ingin fokus dengan apa yang didengarkan di headphone, itu cukup aktifkan saja menu noise cancellingnya. Maka memang nggak sekedap AirPods Pro punya gue, tapi noise cancellingnya cukup lah untuk meredam kebisingan gitu. Jadi setelah noise cancelling, dia punya fitur ambience mode mirip seperti transparansi mode-nya AirPods Pro juga. Kebetulan ini ada tombol custom ya. Tombol custom ini bisa di setup di aplikasi milik Sony gitu. Jadi saat teman-teman memiliki headphone ini, kita ada aplikasinya buat Android atau iOS. Teman-teman bisa setel equalizernya, bisa setel settingan-settingan lain, maupun custom tombol ini bisa untuk ke voice assistant seperti Alexa, Google Assistant ataupun Siri gitu teman. Cuman ini gua pilih untuk mode pendengarannya ya, ada ambience mode, off, sama noise cancelling gitu. Nah, headphone ini saat digunakan untuk mengatur volumenya gampang teman-teman, seperti produk flagship Sony yang lain. Dia menggunakan gestur ya, jadi untuk volume bisa ke atas atau ke bawah, untuk next song bisa ke depan, untuk previous bisa ke belakang gitu. Dah, jika teman-teman ingin atau sedang mengaktifkan noise cancelling, ingin mendengarkan keadaan di sekitar kita, kita cukup menahan di sini saja, maka suara-suara dari luar tuh akan masuk gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lagi kerja atau lagi meeting virtual, ada yang manggil kita nggak perlu melepas headphone-nya, cukup dipencet aja, kita bisa langsung berkomunikasi dengan lawan bicara kita tanpa harus melepaskan headphone-nya gitu teman-teman. Dan suaranya ini menurut gue bagus banget untuk di range harga segini. Jadi dulu ini waktu pertama kali launching harga sekitar 3,8 3,9. Namun saat ini teman-teman bisa mendapatkan Sony XB900N ini seharga 2 jutaan. Ada yang 2,2 sampai 2,5 ya, sekitar segitu range-nya. Dan menurut gue dengan range harga segitu, teman-teman udah mendapatkan berbagai macam teknologi dan kualitas suara yang bagus. Dan buat teman-teman yang suka suara bass,
ini gue rekomendasiin banget karena ini masuk dalam jajaran seri extra bass milik Sony gitu. Jadi kalau untuk masalah suara, bassnya oke banget gitu teman-teman. Apalagi ya yang gue suka dari sini, oh ya, jika teman-teman tidak ingin menggunakan Bluetooth, maksudnya pengen menggunakan headphone ini atau headphone ini baterainya sedang habis, itu teman-teman tinggal mencolokkan saja kabel 3,5 mm-nya di sini, dan di perangkat yang ingin teman-teman dengarkan itu tidak perlu menggunakan baterai gitu. Jadi kabelnya sudah disediakan oleh Sony di paket penjualannya. Jadi sangat 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 fleksibel. Cuman kalau misalnya teman-teman misalnya lagi di pesawat pengen mendengarkan konten di pesawat itu ataupun di laptop atau di perangkat lainnya, tapi ingin menggunakan kabel, noise cancellingnya tetap harus aktif ya teman-teman. Jadi tetap harus di power on, cuman nanti source-nya kita menggunakan kabel gitu. Jadi kalau headphone mati menggunakan kabel bisa, tapi noise cancellingnya tidak aktif. Untuk baterai sih gue belum tes intensif yang sampai seharian dengerin musik terus. Cuman rata-rata jika ya seminggu lah dengan pemakaian gue yang untuk menonton film ataupun mendengarkan musik, sekitar seminggu baterainya tuh baru mulai habis gitu. Jadi cukup lama tuh teman-teman. Dia juga punya NFC. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya handphone Sony atau handphone lainnya punya NFC, connect-nya bisa langsung menggunakan NFC ini, tinggal tempel untuk pairingnya. Nah itu semua kelebihan dari Sony XB900N ini. Cuman ada kelemahannya teman-teman. Jujur aja, gue kurang suka fitur gesturnya. Walaupun canggih ya untuk gesturnya, kita bisa naik turun volume dengan gestur atau next songnya itu pakai gestur. Cuman kadang-kadang suka kepencet teman-teman. Jadi ya kita kan kadang suka tiduran. Kalau misalnya kita lagi pengen menggerakkan tangan di sini, naruh tangan di sini tuh suka kepencet gitu. Jadi kalau fitur gestur sebenarnya gue kurang suka. Lebih baik menurut gue diganti semacam tombol fisik kali ya gitu. Cuma kalau untuk fitur apa namanya hear through-nya dengan menempelkan tangan di sini tuh bagus. Cuman mungkin Sony bisa sedikit berimprove ya, mungkin seperti milik Surface, Microsoft Surface itu dia ada Surface headphone. Dia menggunakan metode rotating gitu untuk volume atau mengontrol lagunya gitu. Jadi ini gue rekomendasiin, harganya udah pas menurut gue. Di harga segitu headphone ini nggak ada lawannya lah gitu, dengan fitur-fitur yang mungkin hampir mirip dengan flagship Sony yang harganya bisa 1 kali sampai 2 kali lebih mahal dibandingin headphone ini gitu teman-teman. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung komentar, email gue atau mention gue di Twitter, nanti sebisa mungkin gue jawab. Oke gitu aja, sampai jumpa di video berikutnya, dadah.